selama sekitar 8 tahun menjalani pengasingannya di Ende dan Bengkulu. Bung Karno tidak pernah lepas dari kehidupan sebagai seorang seniman. Semangat juangnya yang coba dibonasi oleh Belanda disalurkan melalui kemampuannya berkesenian. Bung Karno melukis berbagai objek, perempuan, gapura, candi, dan pemandangan. Sebagai penyair, ia menulis puisi. Sebagai prosasi, ia menulis naskah tonil. Tak hanya menulis naskah, Bung Karno juga tampil sebagai sutradara saat naskahnya dipentaskan. Ia yang mengatur semua hal terkait pementasan, mulai dari dekorasi, busana, teknik, pencahayaan, hingga make up pemain. Bung Karno juga mempromosikan pertunjukannya dengan membuat poster atau spanduk. Ia juga ikut jualan tiket. Kerja borongan itu ternyata mengandung misi tersendiri. Dengan begitu Bung Karno makin dekat dengan masyarakat Ende yang tadinya enggan bahkan takut bergaul dengannya karena diancam polisi Belanda. Setelah dekat dengan bergaul dan masyarakat, Bung Karno mulai menemukan nilai-nilai nasionalisme dan menyatukan makna kemerdekaan. Bung Karno dan kumpulan tonilnya Kalimutu mendapat dukungan dari pastor Katolik berkebangsaan Belanda seperti Gerardus Huijtnik dan Jan Bouma. Pastor-pastor itu menyediakan gedung untuk pementasan dan menjamin Kalimutu di hadapan pemerintah Belanda yang mulanya khawatir akan terjadi sesuatu karena Belanda mengenal betul siapa Soekarno. Dengan jaminan dan para pastor, pementasan tonil berkelangsungan ada adem ayem. Kendati tema naskah-naskah Bung Karno umumnya bernuansa mengolok-olok penjajahan dan mendidik rakyat Ende untuk pelan-pelan mendalami nasionalisme. Bahkan ada naskah yang mereka bahwa kemerdekaan Indonesia akan terjadi tahun 1945, yaitu lakon 1945. Bung Karno dipindah dari Ende ke Bengkulu pada 1938 setelah Volkarn Betawi seperti Husni Tahmerin protes karena Ende tidak aman dari serangan virus malaria. Bung Karno sering kena malaria. Bahkan ibu mertuanya Bu Amisi meninggal dunia setelah kena malaria. Tempat pengasingan kedua itu membawa hasil baru dalam kehidupan politik dan pribadi Bung Karno. Kalau di Ende, ia tidak boleh keluar lebih dari radius 5 km. Di Bengkulu, radius itu diperluas, tak boleh lebih dari 40 km. Dus jiwa seninya lebih bisa lagi diseluruhkannya di sini. Bengkulu lebih modern ketimbang Ende, apalagi Bung Karno. Sudah berdiri kumpulan musik atau orkestra bernama Monte Carlo. Tak perlu waktu lama setelah kedatangannya di Bengkulu, Bung Karno bergabung dalam Monte Carlo. Dengan gayanya yang khas, ia berhasil meyakinkan pengurusnya untuk lebih menonjolkan pementasan lakon tonil. Bagi Bung Karno, musik atau orkestra belum cukup untuk membangkitkan nasionalisme, sementara lakon tonil lebih berbobot dan lebih luas cakupannya karena mempertunjukkan adegan yang disadur dari fakta sosial yang berlangsung saat itu, yang bisa dijadikan contoh untuk dipedomani. Pentas sandiwara juga lebih mudah disampaikan kepada masyarakat. Ketika Monte Carlo yang dipimpin pemusik Manaf Sofiano perlu lakon, Bung Karno dengan tangkas langsung
menulis lakon Putri Kantajana Bolon. Hanto Goneong Bongkok, Si Katjil, dan Chungking Jakarta. Naskah Dr. Sajaitan yang pernah dipentaskan di Ende oleh Bung Karno ditulis ulang ketika akan dilakonkan di Bengkulu. Di kota ini ada 2 gedung tempat pementasan, Gedung Royal Cinema dan Gedung Gloria. Jauh lebih representatif dibanding yang di Ende. Semua naskah yang ditulis dan dipentaskan di Bengkulu atau Curup syarat pesan perjuangan menuju kemerdekaan, pesan moral tentang pentingnya sebuah kesadaran sosial, budaya, politik, jati diri, prinsip, bermartabat, berjiwa, serta gotong royong, solidaritas, kebersamaan lintas kultural, dan kesadaran berketuhanan. Hampir semuanya tercakup dalam kandungan kumpulan naskah yang dibesut Bung Karno. Karena banyak menampilkan pementasan sandiwara, akhirnya tampuk kepemimpinan Monte Carlo disarankan kepada Bung Karno. Sementara Manaf Sofiano jadi bendahara, juga aktif sebagai ilustrator musik. Ia bahkan jadi primadona karena sering jadi pemeran utama. Bung Karno dipilih sebagai pemimpin Monte Carlo karena banyak hal, ketokohannya, kemampuannya berkreasi, dan lebih dari itu, karena dia punya banyak teman pengasuh Tionghoa seperti Oi Tijeng Hian alias H.A. Abdul Kahrim, tokoh Muhammadiyah setempat, Li Tujo Lim, Lim Bue Sang, dan Tijan pemilik percetakan. Rainbow berkisah tentang sebuah kerajaan lokal yang dipimpin seorang ratu yang berhadapan dengan penguasa Belanda, J. Cuni, yang selalu mendikatnya. Sang ratu akhirnya memutuskan perang dengan Cuni. Jelas terbaca pesan dalam alur ceritanya, angkatlah senjata jika terus didekati. Sementara Chungking Jakarta menggambarkan pentingnya membangun jaringan untuk melawan kolonial. Ide Chungking Jakarta yang lahir pada tahun 1930-an ini kemudian dipraktikkan Bung Karno pasca proklamasi untuk memperkuat landasan kemerdekaan dengan apa yang disebutnya Poros Jakarta, Pyongyang, Peking. Pada tahun 1930, Bung Karno sudah menemukan ide bagaimana supaya kemerdekaan bangsa Indonesia langgeng dengan berbagai strategi yang harus dijalankannya bersama rakyat. Soal Monte Carlo, tak jelas kenapa nama itu dipilih. Monte Carlo adalah sebuah kota hiburan, juga kota judi di kerajaan Monaco yang ada dalam wilayah Prancis. Mungkin Manaf Sofiano terkesan terkait nuansa hiburan di sana. Apakah juga karena bendera Monaco merah putih sama seperti Indonesia? Yang jelas Bung Karno mempertahankan nama itu untuk gerakan kebangsaan melalui Tonil Kalimutu di Ende dan Monte Carlo di Bengkulu.